Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi ini adalah video ketiga gua untuk pembahasan Intel Core generasi 12 atau bisa juga disebut sebagai Intel Alder Lake. Kali ini yang mau gua bahas bukan Core i5-nya karena gue belum dapat sampelnya. Jadi gue masih menggunakan Intel Core i7-12700KF. Jadi kali ini gue masih mau ngulik-ngulik aja. Cuma kan kalau kemarin yang gue bahas itu mengenai overclocking CPU-nya ya sedikit. Sekarang mungkin gue pingin membahas dari segi performance memorinya. Kira-kira seberpengaruh apa sih kalau misalkan kita menggunakan memori RAM DDR5 yang ratingnya itu cuma sekitar 5200 dan juga DDR5 yang ratingnya itu di DDR5 6000. Karena motherboard yang gue pakai kali ini pun dari MSI, yaitu MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi yang emang udah memiliki fitur tweak yang cukup luas untuk setting DDR5-nya nih. Oke, kita overview dulu ya motherboardnya. Ini adalah MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi. Perlu diketahui bahwa motherboard Z690 dengan slot RAM DDR5 itu harganya fantastis semua ya kebanyakan. Bahkan bisa nyentuh di atas 10 juta. Tapi seri Carbon ini masih sedikit masuk akal menurut gua untuk platform baru yang 100% fresh. Ini harganya masih di 7 jutaan. Dan seri MPG Carbon juga bukan varian entry level dari MSI ya. Jadi secara fitur juga harusnya cukup banyak. Kalau secara penampilan emang belum banyak yang diubah dari seri Carbon. Kalau yang lain mulai pasang OLED gede-gede di bagian cover heatsink, MSI masih tetap bertahan dengan logo yang menyala RGB aja. Mungkin karena ini seri Carbon juga kali ya. Jadi emang tampilan dibuat biar nggak terlalu bling-bling dan masih tebal rasa karbonnya. Karena detail-detail menyerupai karbon kelihatan makin diperkuat oleh MSI di sini. MSI juga kelihatannya lumayan mengedepankan power karena desain VRM-nya sendiri udah menggunakan Direct 18+1+1 power phase yang siap mengakomodir Intel Alder Lake, di mana untuk seri tertingginya yaitu Core i9 12900K punya power hingga 241 watt. Solusi thermal VRM juga nampak baik. Ada heat pipe letter L diselimuti lagi dengan heatsink yang sangat tebal. Gue pribadi juga masih lebih setuju jika heatsink M.2 dibuat terpisah. Karena ada beberapa mobo yang heatsink M.2-nya nyatu semua dengan heatsink chipset. Kalau gitu kita jadi nggak punya opsi buat pasang heatsink M.2 lain. Tapi kalau ini masih terpisah, jadi aman. LED postcode tersedia, tapi emang belum ada tombol-tombol pendukung untuk pengguna testbed. Seperti tombol power atau reset di dalam motherboard, dan nggak ada tombol clear CMOS juga. Clear CMOS masih harus lewat jumper. Di bagian I/O-nya juga tersedia BIOS flashback yang berfungsi untuk update BIOS tanpa colok CPU dan RAM, tapi menariknya jumlah USB 3.2 di sini sangatlah banyak. Minusnya, USB Type-C di sini belum Thunderbolt 4. Agak disayangkan mengingat chipsetnya udah mendukung untuk itu. Tapi tenang aja, fitur major dari motherboard Z690 tetap dihadirkan kok di sini. Seperti PCIe Gen 5, slot PCI Express di bagian atas dan tengah ini udah bisa hingga Gen 5 juga. Dan slot M.2 di sini totalnya ada 5. Semua bisa sampai Gen 4 terbagi lane-nya dari CPU dan juga chipset. Lalu RAM, motherboard ini udah menggunakan RAM DDR5 dengan kapasitas maksimum di 128GB. Saat ini rating yang bisa dicapai itu up to 6600 MHz apabila menggunakan single rank. Sementara jika RAM dual rank up to 5600 MHz. Menariknya di motherboard ini kita udah bisa explore fitur XMP 3.0 di dalam BIOS-nya, dimana kita bisa menyimpan profile kita sendiri dan di-save ke modul RAM. Jadi nanti hasil setting kita tertanam di RAM-nya dan jadi XMP profile sendiri gitu deh. Cuma emang pengaturan untuk bikin profile XMP ini cukup rumit untuk awam dan nggak bisa sembarangan ya. Jadi perlu teliti dan pastiin udah jalanin tes menyeluruh untuk bikin profile XMP. Kalau kalian sekedar mau pakai profile, MSI sebenarnya juga udah nyediain memory try it seperti biasanya. Kita bisa coba-cobain profile yang udah nyediain rating speed, timing, gear, dan juga voltasenya. Oke, untuk testbed kali ini juga gua menggunakan full dari MSI karena motherboardnya adalah MSI dan CPU yang gue gunakan itu masih Intel Core i7-12700KF, motherboard MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi, GPU-nya MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, cooling MSI MEG Core Liquid S360, cooling ini juga ada versi MEG dan juga MPG-nya. RAM kali ini gue menggunakan Kingston Fury DDR5 2x16GB 5200 MHz, SSD Samsung 980 Pro 500GB dengan PSU, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Pengujian di sini gue udah set memorinya mulai dari XMP 5200, abis itu OC di 5400 CL40 dan di 6000 CL40.
Tujuan gue di sini mau lihat perbedaan performanya, jadi kita bisa tahu seberapa perlu kita pakai DDR5 yang tinggi. Mengingat harga DDR5 6000 itu udah terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kit DDR5 4800 atau 5200. Oke, kalau kita lihat dari Cinebench R20, skenario ini emang sebenarnya kurang tepat apabila kita mau nyari perbandingan performa memori. Sehingga sebenarnya untuk render 3D image seperti ini yang penting CPU-nya kenceng aja dulu sih. Pengaruh memori sangat-sangat tipis. Lalu kalau gue cek lewat AIDA 64, karena ini semua timing gue set di CL40, jadi DDR5 6000 jelas kelihatan punya latency lebih baik. Tapi jika kalian perhatiin selisihnya pun masih teramat tipis ya. Ini dikarenakan posisi timing emang terbilang longgar, sehingga push kecepatan memori akan punya efek yang sedikit. Lalu kalau kita pakai buat encoding misalnya di handbrake gitu, biasanya speed memori akan punya pengaruh lumayan saat encoding. Tapi di pengujian gua ini, rasa-rasanya sampai sini gue malah ngerasa kayaknya saat ini DDR5 5200 lebih masuk akal untuk dibeli. Kalau kita cek lewat game, di sini gue mulai dari Cyberpunk 2077. Di game ini juga hampir nggak berasa ada beda nih ya untuk rata-rata FPS-nya. Gue sempat baca kalau DDR5 4800 emang akan lebih rendahnya lumayan. Tapi rasanya kalau 5200 ke atas udah tipis-tipis banget nih. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di game ini ada peningkatan sekitar 3 FPS. Tapi 3 FPS dari 180-an itu tentu termasuk kecil perbedaannya. Gua rasa akan lebih berefek ketika kita mengoverclock CPU-nya. Untuk saat ini ya, terkecuali firmware udah lebih update, timing DDR5 udah bisa lebih ketat, gua rasa bisa jauh lebih worth untuk OC memori ke depannya nanti. Lalu Far Cry 6. Nah, kalau game ini agak mending lah ya. Kita mulai bisa ngelihat perbandingannya jika kita menggunakan memori yang lebih kencang. Tapi secara harga kalau kita beli kit memorinya, gue tetap lebih pilih DDR5 5200 sih. Fokusin budget buat ambil motherboard yang bagus dan cooling yang bagus untuk CPU-nya. Oke, pengujian gue emang cukup singkat sih untuk pembahasan kali ini. Karena jujur aja sih, untuk ngulik-ngulik memori DDR5 ini kayaknya gue masih perlu belajar lebih banyak lagi. Tapi semoga kalian bisa ngeliat lah ya. Ini kan juga DDR5 memang masih baru. Dan untuk mengoverclocknya juga pastinya gue butuh banyak belajar lagi. Tapi kira-kira menurut kalian sekarang ini gimana nih untuk platform DDR5 dan juga kit memori DDR5 khususnya untuk Intel Z690 ini? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Tapi kalau gua harus mulai dari motherboardnya dulu, gua sangat mengakui fitur BIOS dari motherboard ini sangat kaya akan fitur. MSI juga langsung menyediakan custom XMP profile di dalam BIOSnya. Kalau bicara fitur fisik, gua rasa MSI lebih mengedepankan power performance di luar gimmick tambahan. Tapi itu membuat harga motherboard Z690 ini selayaknya motherboard flagship yang sebelumnya kita temuin. Lalu kalau soal RAM DDR5, ketersediaan stok untuk kit memori DDR5 di Indonesia ini memang masih teramat goib. Tapi kalau disuruh milih, misal gua harus jadi early adopter DDR5 gitu, kayaknya gua akan start dari DDR5 5200 dulu aja sih. Seperti yang gue bilang sebelumnya, budget bisa dialokasikan ke motherboard dan cooling untuk menunjang performa di CPU-nya. Oke, gue rasa segitu aja dulu untuk pembahasan gue kali ini. Kalau misalkan kalian mau nambah-nambahin informasi juga boleh, silakan aja komen di bawah. Atau mungkin kalian udah punya rencana juga nih untuk mengadopsi platform DDR5 di awal-awal. Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.